teman-teman, selamat datang di Berbincang. Sekarang lagi sama sih. Kita lagi ada di kafe mana, Cek? Hey Ho. Tapi makanannya udah habis. Ya lumayan, cuma platter snack gitu aja. Jadi guys, Nisi ini punya blog. Aku juga ada blog sih ya. Cuma memang kita tuh beda genre gitu. Kalau aku tuh kayak blognya lebih ke curhat-curhat pribadi aja sih. Maksudnya kayak enggak, aku tuh bukan tipe yang cerpen. Nah kalau Nisi tuh dia bener-bener menurut aku bagus banget kalau misalnya nulis cerpen. Meskipun yang terakhir yang transkripsi itu penelitian sih. Ada data. Itu kan dipaksa. Oh, gitu? Harus esai kan? Iya kan lombanya esai. Itu untuk itu buat lomba. Yang lomba kemarin. Iya. Kostima itu. Oh, dan dia tuh dan di situ kalau misalnya lomba postnya di blog ya. Karena yang ketika luka menyapa cinta juga dia tuh di blog, guys. Kenapa sih kepikiran pertama kali bikin blog gitu atau nulis gitu? Bikin blog kayaknya emang Tata gak sih yang nyuruh. Oh, oke. Plot twist. Iya tahu. Aku bikin blog. Ya. Biasanya nulis aja kan ya. Nah waktu itu kayaknya Tata ada yang bilang blog. Terus nanti kan nanya emang blog apa. Terus ternyata Tata punya blog. Oh iya yang Ya terus aku waktu itu gimana ke TU. Ngeliat yang blognya Teteh, terus kata aku gimana sih kalau mau bikin blog. Dari situ aku mulai bikin blog. Iya, soalnya kalau misalnya kita di blog tuh cerita kita jadi ke-save gak sih? Iya. Kalau misalnya di memo atau misalnya di status WhatsApp kan kayak nggak bisa kita lihat lagi one day gitu. Kalau di blog tuh bisa kita lihat sampai kapanpun. Terus ngerasa resmi gitu loh. Oh iya, Kayak officially punya resmi. platform yang resmi banget gitu. Meskipun sebenarnya itu ruang kita ya. Ya tapi pribadi gitu. Apa ya istilahnya? Pokoknya suka ngerasa kayak gitu aja. Tapi kalau nulis tuh jadi terapi sendiri nggak sih? Kan banyak orang yang bilang nulis tuh terapi ya. Kalau buat Ningsi itu gimana? Iya sama. Kayaknya terapi apa? Kan misalnya ada orang nih yang nggak bisa cerita, kayak dia tuh sulit buat cerita. Tapi kalau misalnya ketemu orang, takutnya kan ceritanya dijudge ya. Tapi kalau misalnya dengan nulis, mungkin bisa dirilis emosinya gitu. Jadi nggak harus cerita ke orang, tapi lewat tulisan gitu. Ah betul. Iya itu. Kayaknya awal-awal Nisi suka nulis juga karena itu ya. Karena merilis emosi juga. Iya, pertama salah satu tujuan menulis itu yaitu untuk merilis emosi. Makanya ada beberapa tulisan yang kadang kalau udah selesai itu nggak mau baca lagi. Karena kayak melihat kembali luka kita. Iya, kayak melihat emosinya lagi. Iya. Ada kayak gitu. Jadi seorang penulis juga ketika nulis tuh butuh energi ya. Betul. Apalagi kalau misalnya dituliskan tuh emang kisah-kisah yang ya sulit untuk diungkapkan gitu. Dan nggak harus kisah pribadi nggak sih? Iya. Kalau nulisin cerita orang lain dan ceritanya susah juga kayaknya sama-sama akan nguras energi nggak sih? Kayak kalau Nisi ya yang Nisi rasain kayaknya gitu. Kayaknya. Misalkan ada yang request, ada katanya beberapa yang kayak aku punya cerita gini nih ceritanya pengen ditulisin dalam bentuk novel apa sih cerpen. Ya ketika ditulis mah ya, ketika Nisi nulis memang ceritanya dia, tapi yang kemudian menjadi ruh dari tulisan itu ya emosi aku. Iya. Karena Kamu ikut emosi di dalamnya. kayak apa ya kalau kata Habib emang anak referensi banget. enggak jadi sok serius. Gak apa-apa dong. Habibur Iya, jadi Rahman. kayak ini kan kata-kata itu cerminan jiwa. Penulis ayat-ayat cinta. Iya, terus ayat-ayat cinta ketika cinta bertasbih gitu. Nah makanya si novel itu bisa benar-benar nyampe ke penonton teh karena ada ruhnya ya, ada jiwanya gitu. Jadi jiwa si penulis itu masuk guys. Kalau misalnya kita baca tulisan terus kita emosi nih, ikut emosi berarti emang penulisnya juga menuliskannya sepenuh emosi ya. Tapi pertama kali nulis, maksudnya pertama kali senang nulis nih dari kapan? Dari sekolah, SMA, SMP? SD kayaknya. Oh SD. SD. Awalnya apa tuh? Kayak tulis-tulis curhat di buku matematika. Nggak terlalu SD deh kayaknya. Suka baca SD mah. Berarti nulisnya mah sekitar SMP kelas 3 gitu. Kalau suka nulis yang benar-benar nulis gitu ya. Awalnya di buku atau di mana? Buku di mana aja sih? Di buku. Oh iya, aku SMP pertama punya buku yang khusus gitu ya buat nulis kayak apa diary. Dear diary, iya. Iya, tapi enggak sih isinya mah apa aja gitu memang. Tapi suka ditulis. Iya. Kadang ya ada cerpen kayak gitu. Gitu. Kalau misalnya lihat tulisannya lagi nih ya, suka seneng nggak sih? Maksudnya kayak
oh ternyata mengabadikan perasaan tuh keren ya, maksudnya tuh ketika kita baca tuh jadi ingat memori-memori dulu. Iya, seneng. Salah satu yang kayak apa ya, momen-momen waktu SMP gitu kan nggak banyak foto ya di sini. Kebetulan Karena belum nggak- trending HP juga nggak Iya saat sih, itu? dulu kayak anak-anak SMP tuh nggak pada punya HP kayak sekarang. Iya, kalau sekarang Jadi Anak nggak TK banyak aja ada. momen yang kayak terabadikan dengan gambar. Nah, jadi pas lihat bukunya kayak sengaja gitu. Iya, iya. Kayak pas baca kalimat ini, oh iya aku lagi mikirin ini di tempat ini. Kayak gitu. dan rasanya sebenarnya kalau misalnya dibandingin dengan foto ya, karena sekarang kan kita bisa mengabadikan lewat foto gitu ya, tapi kayaknya kalau misalnya harus dibandingkan antara foto dan tulisan tuh kayaknya ya lebih memorinya tuh lebih menguar-nguar kalau tulisan gak sih? Iya. Kayak Tulisan- emosi saat itu. Tulisan kan juga bisa kayak apa ya, mencatat betul-betul perasaan yang secara detail Iya. kayak gitu ya. Kalau gambar mungkin cuma yang sekilas aja kayak misalnya Iya. kita melihat ini gambar dulu terus kita melihatnya dengan posisi saat ini Iya. dengan perasaan saat ini Iya. kadang kan kayak gitu. Dan bisa dimanipulasi. Kayak maksudnya kayak kalau kita mau foto kan kita On- Sedih tapi on the kalau spot pas dulu. depan kamera stay. senyum. Iya. Harus on point dulu, harus cakep Iya. dulu gitu kan. Jadi memang menulis itu jadi sarana juga buat menuangkan rasa-rasa, perasaan, memori, menuliskan apapun yang kiranya saat itu tuh butuh untuk diabadikan gitu ya. Nah kan di situ, maksudnya buat aku pribadi ya, aku ngelihat proses nulis skripsi lagi proses belum proses kita lagi nulis skripsi guys, jadi bawaannya seperti itu, proses nulis cerpen gitu ya. Karena kan mengembangkan menurut aku ya, kalau misalnya kita nulis yang non fiksi itu lebih gampang karena memang kita based on data, tidak perlu terlalu banyak menuangkan perasaan dalam tulisan gitu kan, karena memang itu yang kita paparkan ya data dan fakta gitu kan. Kalau misalnya fiksi kan beda lagi, gimana caranya ketika orang baca tulisan tuh ikut juga masuk gitu, kayak terbayang kan. Kita kadang kalau baca novel tuh terbayang ya Iya, iya. si apa kisahnya, Masuk banget. alurnya, Kayak kita tuh latarnya. betul-betul jadi tokoh utama di Iya, cerita iya, itu. betul. Kita ngebayangin kalau misalnya lagi gelantungan di pohon ya beneran gitu, kerasa di gelantungan. Jadi kalau misalnya nulis cerpen gitu ya, apa emang gitu seneng nulis cerpen dibanding non fiksi gitu atau? Iya sih, kayaknya nih saya lebih suka itu Cerpen. cerpen fiksi Dibanding non fiksi. dibanding non fiksi itu kadang yang bikin gak sukanya justru karena harus referensi jelas, Oh, iya. kuat kayak gitu-gitu ya. Terus ya bahasa ada apa ya, aturan-aturan kayak gitu. Nggak bisa bebas ya? Iya, nggak bisa bebas. Fiksi kiranya tuh kayak bebas berekspresi, bebas. Kalau misalnya mau ngomongin kata-kata yang kurang berkenan juga Iya, bebas sangat kan? berkenan. Iya, benar. Iya, nggak terbatas gitu loh kalimat Iya, iya. kata-katanya. Sebelum yang kayak nyampe. Oh, nggak mau something yang jadi pekerjaan ya? Iya. Iya, iya, iya. Jadi nulisnya tuh emang gimana mood gitu. Iya. Tapi pernah nggak di proses penulisan itu tuh ada yang ngeritik gak enak? Eh, lebih ke kalau ngeritik langsung kayak misalkan dari hasil yang udah ngisi ini ya, misalkan di post di blog, kayaknya enggak sih yang secara langsung kayak ini gini nih, enggak pernah. Terus kayaknya nih sih cenderung menghindari juga. Ini dari kritik ya? Iya, bukan menghindari kritik, iya menghindari kritik itu karena kadang emang dari diri sendiri juga kayak nggak terlalu pede gitu loh untuk menulis kayak gitu, kayak ketika tulisannya udah selesai justru kayak aduh ini layak gak sih untuk dibaca oleh orang lain, Iya, kayak iya, gitu-gitu sih. Banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Jadi banyak pertimbangan juga ya. Nah kan Ninsi juga sekarang memang kerjanya tuh menurut aku linear dengan kecintaan Ninsi kepada kepenulisan ya, karena di sini pustakawan. Kalau misalnya cewek pustakawati. Iya, katanya. Pustakawan. Oh, Pustakawati. gitu. Pustakawati. Nah, itu pustakawati guys. Jadi memang tugasnya sehari-hari ngeliatin buku, bukan ya? Meriksa buku gitu ya. Terus juga udah digital nggak sih perpustakaan kita? OTW digital OTW digital sih, kan? tapi kalau secara data kayak pelaporan kayak gitu Udah. udah digital. Tapi sekarang mau bisa baca lewat digital. Iya, juga, baca lewat perpustakaan digital. Jadi bisa diakses dimanapun oleh siapapun yang memiliki akses. Kayak gitu, Gitu OTW. guys, keren guys. Nah sekarang
sekarang nih di era dimana anak-anak tuh lebih suka misalnya kayaknya tuh memang, tapi aku nggak pernah lihat datanya ya, cuma ngelihat fenomena sekarang yang kita tuh lebih suka gadget gitu ya dibanding untuk mungkin untuk menulis, untuk membaca gitu. Karena kan kalau misalnya kita bisa bilang baca buku, nulis itu diawali dari suka baca nggak sih? Iya betul. Jadi ketika kita suka baca baca buku gitu ya, kita akan juga termotivasi ya buat nulis gitu. Nah buat ini sih sepenting apa sih sebenarnya buat anak-anak sekarang tuh buat kayak nulis gitu? Ya kalau lihat di 13 sendiri kan kita betul-betul mendorong anak-anak untuk terus ya mencintai kepenulisan, baca tulis, kayak literasi terus-terusan kan, kayak kita mendorong anak-anak ke sana. Kalau misalnya dijirin juga tuh anak-anak tuh melihat buku itu sebagai sumber hiburan mereka karena mereka nggak buka gadget gitu. Nah mungkin buat teman-teman yang pengen suka baca, suka nulis, kalau misalnya pengen suka itu harus membatasi juga screen time. Kayak kita main sosmed itu harus dibatasi ya, mau tidak mau gitu, dan harus mulai dipaksa. Dan sebenarnya nggak harus kayak buku berat ya. Iya, bebas Buku yang kalian suka, misalnya kayak sukanya komik. Ya baca aja. Anak-anak juga ada komik ya di 13 ya. Banyak Kadang komik masih yang juga ngerasa kayak gitu kan, misalkan kayak kumpul-kumpul sama mahasiswa ya, sama temen-temen. Terus kayak misalnya mereka tuh kan bawa buku-bukunya yang emang udah sahabat kayak gitu, kayak insecure banget. Soalnya kayak bacaannya sih masih yang emang sukanya novel kayak gitu. Iya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Jadi ini harus nemuin, kalau misalnya memang pengen suka nulis, pengen suka baca, ya dimulai dari apa yang disuka ya. Nggak harus misalnya baca buku tebal kayak biar kelihatan kutu buku banget, enggak gitu guys. Kayaknya kalau ngelihat itu dulu juga ya, awal-awal bisa suka baca tuh dari buku-buku yang apa sih, yang kayak buat anak-anak, misalnya satu halaman cuma 2 kalimat. Oh, Gitu kan ada ya, kayak dongeng. ada. Atau kayak buku-buku self development nih. Iya. Banyaknya kan memang nggak banyak tulisan gitu, tapi quotes yang bagus. Nah, kayak gitu, dari situ kayak terus baru ke komik kayaknya. Agak-agak komik kan ada banyak, lumayan lah percakapan kayak gitu. Dari situ baru ke novel. Bahkan kadang-kadang yang terlalu banyak gambarnya justru kalau sekarang nggak perlu gitu. Kayak gambarnya nggak perlu, kayak kita udah cukup dengan imajinasi kita menggambarkan sendiri. Iya. Ketika kita baca tuh benar-benar tergambar. Aku masih ingat dulu pas aku SD, aku tuh suka satu buku yang judulnya itu Terjebak di Trawulan gitu ya, aku agak lupa. Pokoknya kisahnya tuh mereka yang mau hiking ke Trawulan itu tuh ada kalimat yang mereka tuh misalnya kayak lagi makan pisang goreng, itu tuh kayak tiba-tiba pengen pisang goreng. Kok jadi tiba-tiba kebayang ya perjalanan mereka gitu ya, sampai hiking dan lain sebagainya, kesulitan yang mereka hadapi gitu. Seasik itu sebenarnya baca buku gitu. Jadi nggak harus kayak misalnya baca buku tuh males karena bikin pusing, enggak ya. Justru kadang healing guys. Kita nggak suka naik gunung, tapi pas baca buku kayaknya naik gunung seru. Kayak berasa udah punya pengalaman. Iya, bener. Kayak udah berpengalaman banget. Kayak kalau kita baca kayak ayat-ayat cinta tentang di Mesir misalnya, kita kayak tahu Mesir ya. Betul, kayak deket banget dengan Mesir, dengan Al-Azhar. Iya gitu bener. Kayak udah tinggal di Kairo aja. Kayak udah profesor senior nih di Kairo gitu. Jadi mulai dari apa yang kita suka. Jangan yang berat-berat dulu ya, karena Ningsih juga menjadikan menulis itu sebagai terapi, sebagai kesenangan, nggak sebagai sesuatu yang kayak harus pressure ya, kayak misalnya harus gini, harus gitu, kecuali memang kalau misalnya teman-teman mau bekerja di bidang kepenulisan, kayak content writing gitu ya, ada sekarang, terus kayak memang data analis gitu ya, yang kayak gitu memang mungkin harus memperhatikan aspek-aspek tertentu gitu, kayak deadline dan sebagainya ya. Tapi ya make it fun aja teman-teman, karena dia aja nih update di blognya tuh bisa setahun sekali ya saya. Tapi nggak apa-apa, yang penting tuh seneng prosesnya, dan percaya deh kalau misalnya kita nulis terus kita baca lagi one day, kita ngerasa melting ya, bisa kayak Udah bisa ini ya. Bisa mengabadikan momen, apalagi momen-momen penting kayak momen-momen bahagia, momen sedih, jatuh cinta mungkin, putus cinta mungkin, itu bisa diabadikan dengan
Baik. Nah itu guys, berbincang kita sore ini ya, ini sih sebenarnya bincang-bincang sambil nungguin sambil nungguin hujan ya, nungguin hujan reda, dan karena memang waktu juga dari kita sih selamat menunaikan menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446. semangat puasanya guys, dan semangat untuk nemuin buku yang jadi jatuh cinta pertama kamu. Bye bye, assalamualaikum. Yang itu kemarin baru ternyata canggung ya.